Apa kabar? Kembali lagi di Bincang Seru bersama saya Fitri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Nuryanto. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebenarnya sibuk banget ya. Iya. Kegiatannya gimana Pak? Ya, Akhir-akhir ini? menyelip-nyelipkan waktu itu biasanya ini ngajar di kampus 3 Prigen. Ini kok ada kosong, akhirnya kita selipkan sempat-sempatkan hari ini untuk Hari podcast ini. mendadak Iya. ya Pak ya ini Iya. podcastnya. Oke. Lah friends, kali ini kita akan membahas terkait tentang sistem pemilu yang ideal nih bersama dengan Bapak Dr. Nuryanto. Gimana nih Pak hari ini kan akhir-akhir ini nih kan sedang rame sekali terkait tentang demokrasi, terus kemudian pesta pemilu gitu kan Pak. Iya. Nah, gimana menurut Pak Nuryanto terkait pemilu tahun ini dalam prosesnya? Ya, di Indonesia memang sangat spesial sekali sepertinya bagi masyarakat pemilu ini. Karena dengan pemilu ini masyarakat kelihatan kok gegap gempita gitu. Tidak seperti di negara-negara lain, di Eropa misalnya, di Australia. Itu di sana pemilu itu nggak ada gaungnya segegap gempita seperti di Indonesia itu. Kalau di sana adem ayem, pokoknya datang ke TPS habis itu sudah selesai gitu. Tapi dengan begitu jangan seperti tahun-tahun yang dulu lah. Soalnya tahun yang dulu tuh terbawa-bawa hampir sampai 4 atau 5 tahun itu lihat masyarakat terkoyak-koyak menjadi kecebong, menjadi Oh iya, yang dulu ya Pak ya. Iya, yang dulu. Kampret, dulu, kecebong, ya. Mudah-mudahan lah untuk pemilu 2024 ini sudah tidak ada lagi politik identitas seperti itu yang terbawa sampai 5 tahun. Sampai kita itu nggak kerja itu pemerintah itu nggak konsen karena sibuk ngurusi kampret dan kecebong. Oke, kelihatannya antusiasme yang tahun ini itu lebih excited ya Pak ya masyarakat. Apalagi kemarin ada debat capres cawapres itu yang dari yang pertama sampai dengan yang terakhir kemarin yang keempat ya Pak ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu kan setelah debat itu kan selalu ada aja topik yang dibahas yang ada di debat tersebut. Iya. Banyak hal-hal baru, banyak ilmu-ilmu baru yang diungkapkan oleh kandidat itu. Tapi saya masih tunggu satu ini yang sampai sekarang ini belum pernah dibahas di Indonesia itu, yaitu tujuan negara. Tentang bahwa negara kita itu negara kesejahteraan. Ini ada topik kesejahteraan sosial itu mengarah ke sana atau tidak? Soalnya itu kan negara kesejahteraan itu dikumandangkan oleh proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta itu maksudnya supaya kita itu sejahtera, adanya negara itu mewujudkan kesejahteraan rakyat itu. Tapi langkah untuk ke sana saya pikir itu baru tahun 2008 ada itu. Dibuktikan dengan adanya sekolah gratis. 2014 itu baru ada BPJS kesehatan. Itu pun seharusnya gratis tapi karena tidak mampu akhirnya dikelola seperti asuransi. Iya, gitu. Bayar ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan lah besok itu hari Minggu itu tanggal 4 ya. Ada tema terkait tentang kesejahteraan sosial. Harus dibahas itu. Dan yang perlu diperhatikan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia itu sekarang ini masih peringkat 114. Wah. Jelek sekali, Mbak. Soalnya dari 190 negara yang disurvei, idealnya kita itu kalau menjadi negara sejahtera itu di bawah 90. Itu Gitu. baru bisa dikatakan ideal ya Pak ya? Iya. Yang membuat Indonesia tidak bagus itu ya UMR-nya rendah. Terus pelayanan kesehatannya masih sedikit sekali yang gratis. Ada beberapa kota yang gratis, yang lainnya bayar. Pendidikan juga gitu, sedikit sekali pendidikan dasar dan menengah itu yang gratis, termasuk Jawa Timur baru pada kepemimpinan Bu Khofifah ini aja sampai sekolah menengah itu gratis. Dulu kan bayar sekolah menengah, hanya pendidikan dasar aja yang gratis. Lah, sedangkan negara lain seperti Filipina itu sudah sampai doktoral itu gratis semua itu.
gitu. Jadi jauh sekali. Itu harapan-harapan Tingkat kedepannya kesejahteraan, nanti iya. ada tingkat kesejahteraan yang lebih baik ya Pak. Iya. Ya? Oke, Pak Nur, terkait tentang sistem pemilu yang ideal, emang sistem pemilu yang ideal di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Apakah sudah bisa dikatakan ideal sistem pemilu yang ada di Indonesia ini? Kalau menurut saya sistemnya sih sudah sangat ideal karena sistem sekarang itu proporsional terbuka. Itu malah kemarin ada ide, bahkan ada yang ajukan ke MK ya untuk kembali ke tertutup, itu kemunduran. Jadi kalau sistemnya sudah bagus, cuma di Indonesia itu ya terkait dengan kesejahteraan itu, karena rakyatnya belum sejahtera sehingga penyelenggaraan pemilu itu tidak optimal. Akhirnya banyak jual beli suara itu. Saya yang ironis itu ada caleg ya yang tidak tahu programnya apa, terus di DPR itu dia ngapain, nggak ada beritanya, nggak ada gerakan-gerakan untuk rakyat sama sekali gitu. Tahu-tahu sekarang ini gambarnya di mana-mana. Itu. Apakah ada seleksi nggak sih Pak untuk pencalekan seperti itu? Karena kok saya lihat itu semua orang bisa nyalek gitu. Ya tergantung partainya lah kalau seleksi. Yang mesin penyeleksi itu kan di partai politik. Kalau partai politik punya visi dan misi yang bagus, saya pikir juga akan memilih calon yang sesuai dengan visi misinya. Tetapi kalau sistemnya di partai tidak bagus, ya caleg itu saja yang direkrutnya itu. Apalagi kemarin tuh di berita kalau nggak salah ya Pak, saya membaca ada 30.000 atau 31.000 gitu surat suara yang tercoblos itu. Gimana menurut Pak Dr. Nuryanto? Wah, itu integritas perlu dipertanyakan itu. Untung masyarakat kita juga media-media kita sangat kritis itu. Kalau itu mendekati hari pemilihan, hari H, wah itu fatal sekali. Akhirnya akan menunda pelaksanaan pemilu itu. Jadi di Indonesia itu memang sih pada dasarnya perselisihan hasil pemilihan umum itu sebenarnya secara normatif menurut undang-undang itu hanya soal angka. Makanya ada sebutan itu Mahkamah Konstitusi itu Mahkamah kalkulator. Ini selain yang kemarin itu tadi Mahkamah Keluarga itu. Kita tidak membicarakan itu. Tetapi supaya tidak menjadi mahkamah kalkulator, maka ditambahkan itu peluang untuk penyelesaian sengketa, yaitu terhadap hal-hal yang sifatnya itu TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi pelanggaran yang terstruktur, masif dan TSM sistematis dan masif itu. Jika surat suara tersebut tidak cocok gitu ya. Ya, itu termasuk yang TSM itu, pelanggaran TSM itu. Itu kalau tidak ditemukan langsung kemarin dan tidak diperbaiki, itu bisa menjadi bahan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu, dan juga ini perlu saya ingatkan untuk teman-teman caleg ya. Soalnya teman-teman saya, kerabat saya juga banyak yang nyalek ya. Sebenarnya persiapan saksi-saksi untuk menginvestigasi bukti-bukti itu persiapannya itu dari saat pendaftaran dulu. Karena pola-pola untuk melakukan kecurangan itu sudah dilakukan sejak saat pendaftaran, mulai penentuan DPT. Makanya sampai sekarang ini banyak orang-orang yang sudah meninggal masuk di DPT, orang yang sudah pindah ini tetap aja masuk di dapilnya. Itu ya nanti jangan-jangan digunakan untuk itu. Makanya harus diawasi sejak awal. Pada saat pendaftaran caleg juga gitu, harus diawasi. Ini benar-benar memenuhi syarat atau tidak. Jangan-jangan orang yang sudah memenuhi syarat, yang sebenarnya kredibel, tapi dipersulit. Gitu ya? Iya, dipersulit. Ya, ini pinter-pinternya partai aja untuk menyikapi hal ini. Gitu. Untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan gitu bagaimana Pak? Ya, di samping
partai-partai itu membentuk saksi-saksi yang banyak di setiap TPS. Sekarang ini kan sudah ada banyak yang curhat ini caleg-caleg ini karena nggak punya duit untuk bayar saksi. Soalnya ya orang disuruh nunggunya itu bukan hanya pada saat pemungutan saja, bukan sampai mulai jam 7 sampai jam 1 saja, tetapi lebih lanjut sampai malam itu penghitungan itu harus ditunggu juga oleh saksi. Karena di Indonesia itu yang rawan terjadi kecurangan itu ya pada saat penghitungan itu. Iya, di kolom-kolom plano itu banyak sekali kecurangan penghitungan yang tidak sesuai dengan penghitungan real yang ada di TPS itu. Iya. Oke, berarti sistem pemilu di Indonesia ini sudah bisa dikatakan ideal ya Pak ya, dengan sistem proporsionalitas. Menurut saya itu sistemnya sudah bagus lah, sudah terbagus. Cuma pelaksanaannya aja iya, yang masih belum tertata ya Pak ya. Iya, itu dinodai oleh ulah partai, ulah caleg yang suka itu money politik. Itu di Indonesia itu sudah tidak rahasia lagi itu yang namanya serangan fajar itu. Dan di masyarakat sekarang ini yang saya pantau itu sekarang ini caleg-caleg pada mengumpulkan fotokopi KTP. Untuk apa Pak? Katanya sih yang mau mengumpulkan KTP untuk caleg itu nanti ada kompensasi itu jual beli suara itu. Itu yang perlu surat suara itu bisa diperjualbelikan ya Pak ya. Wah. Dimanfaatkan oleh orang-orang itu. Lah saya itu curiga sama calon yang tadi itu, nggak ada aksi di Senayan, terus nggak ada program yang jelas untuk masyarakat. Tahu-tahu gambarnya terpampang di mana-mana dan dia menang. Oh, padahal nggak ada aksi nyata ke masyarakatnya. Itu berarti itu sudah punya langganan tetap. Punya pelanggan tetap, jadi nanti paling yang milih saya juga orang-orang itu saja. Akhirnya ditembaki tiap 5 tahun sekali dengan serangan fajar itu, akhirnya dia bisa bercokol lagi. Dan itu juga diungkapkan loh sama salah satu calon wakil presiden itu. Katanya kalau mau dapat suara 5.000 di Indonesia itu paling tidak itu harus sedia dikalikan 100.000 itu harus 500 juta itu disediakan itu. Dan itu tidak menjamin, soalnya nanti calon lain bisa naik harganya itu. Bisa naik. Jadi semua itu bisa dibeli ya Pak ya untuk mencalonkan sebagai calon legislatif. Iya, itu makanya pengawasan dari masyarakat yang sangat lemah, karena masyarakat itu tahu tapi dianggap biasa gitu. Terutama yang kalau di Surabaya itu yang ada banyak money politik itu di kampung-kampung itu. Di kampung-kampung masyarakat sudah vulgar, wis oleh piro. Bisa nggak sih Pak suatu saat kalau hal tersebut tuh dihilangkan ataupun diminimalisir gitu, biar pelaksanaan sistem politik yang ideal itu bisa terlaksana dengan baik gitu? Yaitu harus ada gerakan masyarakat yang sadar akan pemilu, kan pentingnya pemilu gitu. Lah semacam ada gerakan-gerakan masyarakat seperti LSM lah, yang menyadarkan masyarakat, terutama di kampung-kampung, masyarakat yang kesejahteraannya di bawah standar itu yang dijadikan permainan. Nah, dan di Indonesia itu biasanya sosialisasi itu paling gentol itu di penjara, di rumah sakit. Itu kenapa? Kenapa coba? Karena kalau di penjara itu gampang diarahkan. Oh gitu. Gampang didikte, diarahkan kemana. Orang di penjara itu kan udah kayak bebek digiring ke sana, ikut ke sana, digiring ke sini, ikut ke sini gitu. Jadi mudah dikendalikan. Jadi mereka itu berperang untuk beli suara lewat kalapas itu. Jadi itu yang rawan itu. Iya. Harus ada kesadaran dari masyarakat dulu ya Pak ya. Selama belum ada kesadaran dari masyarakat, maka sistem pemilu kita yang harusnya sudah ideal sistemnya, pelaksanaannya masih belum bisa dikatakan sempurna ya Pak ya. Belum dikatakan ideal secara sempurna seperti itu.
Oke. Lalu kemudian gimana sih Pak caranya agar seperti caleg-caleg tadi, kan saya lihat di berita itu bahkan ada yang pengamen itu menjadi seorang calon legislatif, terus ada juga orang yang sampai rela loh Pak menjual ginjal untuk menjadi seorang caleg gitu. Ya, memang di Indonesia ini ya ya aneh itu. Bahkan jangankan caleg-caleg yang di daerah sini, di pusat pun itu ada ketua partai itu mantan supir ajudan tokoh partai yang dulu gitu. Karena apa? Ya karena kalau dia supir itu kan jelas dekat sama bosnya itu, yang pimpinan partai yang lama itu. Dan siapapun yang mau bertemu dengan tokoh partai ini harus menghubungi supirnya. Akhirnya berhubung supir ini banyak jaringan, banyak kenalan, itu waktu mencalonkan diri di konvensi atau di kongres atau di muktamar atau apa, akhirnya terpilih. Itu lo sebut saja Setio Novanto, Lutfi Hasan Ishak, itu semua pengangguran supir semua itu. Banyak kan ketua-ketua partai itu ada. Bahkan yang sekarang berkuasa di Senayan itu juga ada. Gitu. Banyak. Oke Pak, nanti seandainya dalam pemilu nih, dalam pemilihan presiden misalnya, seandainya nanti ada perselisihan hasil surat suara, itu gimana Pak? Ya, harus diselesaikan baik-baik menurut hukum itu. Sulitnya itu kalau perselisihan itu antar anggota partai. Ini menurut ketentuan, soalnya harus diselesaikan terlebih dahulu intern partai. Dan untuk mengajukan permohonannya itu harus ada persetujuan dari ketua partai dan sekretaris umum partai yang bersangkutan itu. Itu yang susah. Bahkan ada salah satu partai itu yang berkomitmen, saya nanti kalau ada perselisihan tidak akan saya selesaikan di MK. Kita sudah selesaikan secara musyawarah mufakat di internal kita sendiri. Oke, itu, Pak. saya tidak sebut partainya, nanti dikira kampanye. Seru sekali gibah-gibah terkait tentang pemilu, terkait tentang politik hari ini, Pak. Oke, Pak Nuryanto. Terakhir nih Pak, closing statement untuk Law Friends yang nonton podcast kita nih hari ini, agar kita itu sama-sama sadar gitu loh Pak, bekerja sama untuk menerapkan sistem pemilu yang ideal. Ya itu tadi, kita harus menggugah kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemilu dengan luber itu, dengan asas yang luber, langsung, umum, bebas dan rahasia itu. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, itu sangat tidak mungkin. Atau Bawaslu itu harus menciptakan sistem yang acceptable, masyarakat gampang melaporkan kecurangan-kecurangan yang ada di masyarakat. Seperti tadi itu, ngapain menjelang pemilu kok pada ngumpulkan fotokopi KTP, orangnya didaftar untuk apa? Itu pasti kan sudah pasti kan tujuan, maksud dan itunya pasti itu mau intimidasi, ngarahkan masyarakat untuk pilih salah satu calon, itu baik legislatif maupun presiden gitu. Hal-hal yang semacam itu jangan dianggap wajar. Tetapi harus dilaporkan dan dicegah supaya nanti tidak terjadi serangan fajar itu. Jadi kita harus sama-sama bisa bekerja sama ya Pak ya, untuk mengintrospeksi gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Nuryanto sudah hadir di podcast Bincang Seru hari ini. Nggak terasa sudah hampir 20 menit loh Pak. Kita bincang-bincang, kita gibah seru terkait tentang pemilu dan politik hari ini. Terima kasih banyak Pak Nuryanto, semoga nanti kita bisa sharing di podcast Bincang Seru dengan tema yang lainnya. Terima kasih, Law Friends, bye-bye, sampai jumpa lagi di Biru selanjutnya.